Jadi sekali lagi ujian itu, saudara, kalau tadi ada pertanyaan, kok orang yang beriman diuji sih, kok orang yang beriman dapat musibah sih? Nah, justru makin beriman makin berat uji. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ma asabaka, apa saja yang menimpamu, apa saja yang datang kepadamu, min hasanatin, daripada kebaikan apa saja. Pokoknya apakah kita mendapatkan nikmat, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan, itu semua hasanah. Jadi Allah nyatakan ma'asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpamu, datang kepadamu daripada segala kebaikan, faminallah, maka itu semua berasal dari Allah. Nah, sehingga kalau kita ingat ini, kita nggak lupa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kenapa kita perlu mengingatkan ayat ini? Agar kita selalu ingat kapan saja, di mana saja kita mendapatkan nikmat, ingatlah bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, apa perlunya kita ingat? Agar kita termotivasi, selalu terdorong untuk bersyukur. Lalu apa pentingnya syukur? Syukur itu penting karena syukur itu bisa menjadi pengikat nikmat. Nah, syukur itu bisa menjadi pengikat nikmat. Karena Nabi sendiri pernah mengingatkan bahwa innalin ni'ami awabid kawabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi mengatakan innalin ni'ami awabid, sesungguhnya daripada nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kamu itu ada yang awabid. Awabid itu yang liar, yang gampang lari dari kita. Ka'awabidil wahsyi, bagaikan binatang-binatang yang liar. Kita kalau punya hewan liar, kambing liar atau apa sajalah yang liar, itu kalau kita nggak ikat, kita nggak masukin kandang, lari, hilang dari kita, ya ikhwan. Nah, Nabi mengingatkan, hati-hati, di antara nikmat-nikmat Allah ada yang begitu tuh, ada yang liar. Kalau kita nggak ikat aja, hilang itu nikmat dari diri kita, ya ikhwan. Dicabut itu nikmat dari diri kita, ya ikhwan. Ka'awabidil wahsyi, seperti binatang yang liar. Nah, lalu bagaimana cara mengikatnya? Kata Nabi, faqayyiduha, ikat kuat-kuat itu nikmat bisyukri, dengan syukur. Jadi artinya berdasarkan hadis ini, syukur nikmat itu adalah pengikat nikmat. Supaya nikmat tadi nggak lari dari kita. Nikmat apa aja? Nikmat sehat supaya nggak hilang dari kita, ya syukur kepada Allah. Nikmat harta supaya harta nggak hilang dari kita, ya syukur kepada Allah. Nah, jadi syukur itu adalah pengikat nikmat. Bahkan syukur bukan hanya pengikat nikmat, lebih dahsyat lagi, syukur itu penambah nikmat. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Ini yang Allah nyatakan, la in syakartum, jika kamu sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, Allah janji la azidannakum, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Jadi artinya apa? Allah janjikan jika kamu betul-betul bersyukur, sungguh pasti betul-betul aku tambahkan kepada. Jadi syukur nikmat itu bukan hanya sekedar pengikat nikmat supaya tidak hilang dari diri kita, tapi juga menjadi penambah nikmat. Makanya orang-orang yang bersyukur nikmatnya nggak pernah berkurang. Hari ini dapat harta sedikit, besok lebih banyak, lusa lebih banyak lagi. Hari ini sehat, besok lebih sehat, dan seterusnya. Hari ini ilmunya sedikit, bersyukur kepada Allah, besok ilmunya bertambah, makin lama makin luas dia punya ilmu, terus bertambah, terus Allah tambah. Kenapa? Karena itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, jadi pada saat kita lagi senang, makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan hati-hati kalau nggak bersyukur. Nah, Allah nyatakan dalam ayat yang tadi lanjutannya, wala in kafartum nah ada bila syadid. Hati-hati kalau kamu tidak bersyukur, bahkan kufur nikmat. Ingat, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih, siksaku sangat pedih. Artinya ini ancaman. Kalau kita nggak mau bersyukur, nah, bukan hanya nanti nikmatnya dicabut, bahkan ada siksa, ada azab, ada musibah yang akan datang melimpah kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu ya ikhwan,
Kalau musibah sudah datang akibat kita tidak bersyukur, jangan nyalain Allah. Kembali kepada ayat yang pertama, ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Jadi kalau ada kejelekan yang datang kepadamu, kamu ditimpa suatu hal yang tidak enak, ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, ditimpa kemiskinan, ditimpa segala macam kesusahan, itu semua berasal dari dirimu. Nah, karena itu, saudara, kita lihat sekarang ini wabah ada di mana-mana. Tapi tidak sedikit orang-orang yang beriman dalam wabah seperti ini tetap mereka tenang, tetap mereka dapat rezekinya, tetap mereka bisa hidup senang, bisa hidup enggak terlalu sulit. Tapi nggak sedikit juga begitu dapat wabah semacam ini serba kesulitan, usahanya hancur, kesehatannya rusak, semuanya ada. Nah, di sini ini menjadi bahan introspeksi diri kita semua. Kita jangan introspeksi orang lain, introspeksi diri kita sendiri. Jadi kalau dalam wabah ini ternyata kita juga kena wabah bahkan lebih sulit, serba menderita, mungkin ada hal-hal yang selama ini kita kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, maka itu sekali lagi saya ingatkan di sini, nggak usah khawatir. Wabah yang datang ini, saudara, insya Allah ini merupakan ujian buat kita, sekurangnya merupakan peringatan. Insya Allah jangan sampai ini menjadi adab, menjadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan semua bahwa kalau musibah datang kepada kita semua, musibah itu kita bagi menjadi 3. Jadi banyak orang bertanya, ini sebetulnya musibah yang datang nih, ini adab bukan sih? Nah, cara jawabnya pertama saya menjelaskan dulu. Apa yang dimaksud musibah? Yang dimaksud musibah, makna musibah adalah apa saja hal yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka. Kullu makruh. Segala sesuatu yang kita nggak suka menimpa kita, itu musibah. Kita nggak suka sakit, berarti sakit musibah. Kita nggak suka diganggu orang, berarti gangguan musibah. Kita nggak suka kelaparan, berarti kelaparan musibah. Kita nggak suka nganggur, berarti hilang pekerjaan juga musibah. Jadi musibah itu apa saja yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka, itu disebut musibah. Nah, kemudian musibah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau musibah tersebut menimpa orang yang beriman, orang yang bertakwa, mukminun, taqiyun, yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut adalah imtihan. Musibah itu adalah mehnah, musibah itu adalah ujian. Jadi nggak diragukan tuh. Pokoknya kalau musibah menimpa orang yang beriman, menimpa orang yang soleh, menimpa orang yang baik, musibah apapun itu merupakan ujian bagi yang bersangkutan. Nah, kalau ada yang nanya, kok orang yang beriman diuji sih, kok dapat musibah sih? Justru semakin orang itu beriman, ujian semakin berat. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain, saudara, inna asaddan nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal al-amsal fal-amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna asaddan nas, sesungguhnya orang yang paling berat balanya, musibahnya, ujiannya adalah golongan al-anbiya, para nabi. Nah, jadi jangan berpikir, oh kalau nabi itu nggak diuji, kalau nabi itu nggak dapat musibah. Enggak, nabi justru musibahnya lebih berat ujiannya, saudara. Nah, yang kedua, yang setelah nabi siapa? Aulia, para aulia atau para ulama, ya itu juga berat. Nah, kemudian al-amsal fal-amsal, kemudian yang seperti mereka. Jadi artinya apa? Makin kuat iman seseorang, makin luar biasa ujiannya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mereka harus diuji, ya ikhwan? Jawabnya li raf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah. Makanya para nabi yang dapat ujian-ujian berat, saudara, dijuluki ulul azmi. Nah, kenapa? Karena memang ujiannya berat, kedudukannya juga tinggi dibandingkan para nabi yang lain. Dan nabi kita kedudukannya paling tinggi karena ujiannya dahsyat yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Loh, kenapa Nabi kita keujiannya lebih dahsyat dibandingkan para Nabi yang lain? Karena Nabi kita diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia. Sementara Nabi-Nabi yang lain diutus hanya untuk bangsanya sendiri. Tentu yang diutus untuk seluruh bangsa, wow, lebih berat tugasnya saudara, bebannya saudara. Nah, jadi sekali lagi ujian itu saudara, kalau tadi ada pertanyaan, orang yang beriman diuji sih, orang yang beriman dapat musibah sih, nah, justru makin beriman makin berat ujiannya. Yang kedua ujian itu kalau menimpa orang Islam, dia muslim, dia orang baik, cuman kadang-kadang masih suka lalai, kadang-kadang masih suka terpleset berbuat dosa. Jadi tingkatannya bukan tingkatan yang kayak tadi tuh. Kalau yang tadi kan mukminun taqi, mukmin yang betul-betul takwa, takut kepada Allah. Kan ada derajat di bawahnya ya ikhwan. Dia muslim, secara umum dia baik, dia sholat, dia puasa, tapi kadang-kadang dia suka berbuat dosa juga ya ikhwan. Nah, orang-orang semacam ini kalau dapat musibah, maka musibah itu adalah indah, tahdir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang kelompok kedua ini kalau dapat musibah itu peringatan. Kenapa mereka diperingati oleh Allah? Karena Allah masih sayang sama mereka, Allah cinta sama mereka. Untuk apa mereka diberikan peringatan? Saudara, liyatubu ilallah, supaya mereka bertobat kembali kepada Allah. Nah, manakala mereka bertobat kepada Allah, maka musibah yang mereka dapat fungsinya adalah tathhiran lidzunub. Nah, sebagai pencuci dosa. Oh, luar biasa, kelompok kedua juga nikmat ya ikhwan. Loh, kenapa nikmat? Begitu dia ridho, raditu billahi rabba wa radina bi qada'illahi subhanahu wa ta'ala. Dia ridho, dia terima semua ketetapan Allah, maka musibah dia akan menghapus segala dosanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kelompok pertama tadi, kelompok orang-orang yang atqiya, kalau dapat musibah berarti ujian untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah. Kelompok yang kedua, kalau mereka mendapatkan musibah berarti peringatan. Supaya kenapa? Supaya mereka sadar. Kalau mereka sadar dan insaf, saudara, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu orang-orang saudara yang mereka ini kalau mendapatkan musibah dari Allah, maka ini akan menjadi adab, akan menjadi siksa buat mereka ya. Siapa mereka? Mereka bukan golongan yang pertama tadi, mereka juga bukan golongan yang kedua. Kelompok yang ketiga ini ada kelompok orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang fasik. Artinya orang-orang fasik itu orang-orang yang suka mengumbar kejahatannya, terang-terangan dia buat zalim ya ikhwan. Jadi manusia-manusia yang gak ada kebaikan dalam dirinya ya ikhwan. Apakah itu kafir, apakah itu munafik, apakah itu fasik, apakah itu zalim saudara. Nah, orang-orang semacam ini yang gak ada kebaikan dalam kehidupannya, sholat dia tinggal, puasa dia tinggal, zakat dia gak tunaikan saudara. Jadi min ahlul kabair dan lain sebagainya. Manusia-manusia semacam ini termasuk kaum zindik. Nah, kaum zindik ini kaum yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Saudara, membulak-balikan ayat Quran, membulak-balikan hadis Nabi, menjual ayat-ayat agama. Saudara, tapi ngaku orang yang paling beriman dan seterusnya saudara. Dia tidak segan-segan untuk menjelekkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kelompok-kelompok yang tidak ada kebaikan ini, kalau mereka mendapatkan musibah, maka musibah itu adalah adab. Na'udzubillah min. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama atau kedua, jangan termasuk kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan insyaallah itu saja. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Sudah masuk azan, kita sholat zuhur berjamaah di tempat ini. Itu saja. Al-hadhihi niyya wa likulli niyyatin salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala barik alaikum wa la hadratin nabi alfa.